Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Puji syukur, kita bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini kami sekeluarga bisa berpartisipasi untuk ibadat keluarga, khususnya bagi kita semua, bagi keluarga-keluarga di Paroki Santo Antonius Padua, Muntilan. Kita juga bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan rahmat kehidupan, kesehatan, keselamatan, sehingga kita keluarga dapat berkumpul bersama-sama dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan suatu apapun. Pada sore hari ini, saya, Yohanes Kristiawan, bersama keluarga, istri saya, Elisabeth Dian Widiati, anak kami yang pertama, Ferdinand Satya Wiguna, dan anak kami yang kedua, Eleonora Sansita Wirasti, ingin mengajak Bapak Ibu semua, khususnya keluarga-keluarga di Paroki Santo Antonius Padua Muntilan, untuk turut berdoa menjadi kebiasaan di dalam keluarga untuk bersyukur, untuk memohon pengampunan, sekaligus untuk memohon berkat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita buat tanda kemenangan dari Allah Bapa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Sebelum kita awali doa atau ibadat sabda di keluarga kita, marilah kita awali, kita akui segala kelemahan, segala dosa yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa, doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paramaya, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mengangkat saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita doakan doa pembukaan bersama-sama. Kita hening sejenak. Allah Bapa Maha Setia, Engkau mengasihi kami, semoga kami pun mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?"
Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki masa Advent yang kedua. Advent adalah masa penantian akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, kita semua, baik masyarakat sekitar kita maupun bangsa, bahkan di seluruh dunia, masih sampai sekarang mengalami pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini tidak kurang juga kita atau bangsa kita diterpa bencana, baik itu banjir. Yang terdekat kita dengar saudara-saudara kita yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Lumajang, juga sedang mengalami bencana, yaitu erupsi Gunung Semeru. Pandemi adalah bencana dunia. Hampir 2 tahun manusia berjuang supaya bisa lepas dari bencana ini. Namun di tengah penderitaan ini, banyak pemandangan indah, yaitu keindahan gotong royong. Di suatu desa ada sebuah keluarga yang terinfeksi COVID-19. Awalnya mereka takut diasingkan, namun ternyata itu tidak terjadi. Semua tetangga membantu proses isolasi mandiri. Mereka bergiliran menyediakan makanan dan vitamin, obat-obatan, bahkan segala kebutuhan hidup mereka. Bahkan juga ada beberapa tetangga berteriak dari jauh untuk memberikan semangat, entah itu melalui pesan singkat maupun media sosial yang lainnya. Keluarga ini tidak menyangka bahwa mereka mempunyai tetangga yang baik dan peduli. Semangat gotong royong ini membantu keluarga ini mencapai kesembuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tidak kurang juga kita di tengah masyarakat kita, kanan kiri depan belakang kita juga mengalami hal yang sama. Dulu kami masih ingat, hampir di setiap lingkungan, di setiap masyarakat, di setiap tempat tinggal kita banyak sekali orang meninggal, entah itu karena sakit penyakit ataupun sebab yang lain. Sampai saat ini kita puji syukur kepada Tuhan karena sedikit demi sedikit pandemi mulai teratasi. Para saudara sekasih, Injil hari ini juga mengisahkan semangat gotong royong. Seorang lumpuh dibawa oleh beberapa temannya untuk memperoleh kesembuhan dari Yesus. Mereka berusaha dengan sepenuh hati dan jiwa. Mereka rela berusaha payah menjebol atap supaya Yesus bisa berjumpa dengan temannya yang lumpuh. Yesus melihat iman mereka lalu mengampuni dosa orang lumpuh itu serta memberikan kesembuhan. Orang lumpuh yang sembuh karena iman dan teman-temannya yang bergotong royong membawanya kepada Yesus. Hal ini membuktikan bahwa kita sebagai orang Kristiani harus bergotong royong untuk menolong sesama. Iman kita akan menolong orang lain yang membutuhkan rahmat Allah.
Gotong royong merupakan gambaran nyata iman Kristiani. Di tengah pandemi, banyak orang saling bahu-membahu, menyelamatkan nyawa orang-orang yang sakit. Tentu kita tidak boleh pantang semangat dalam bergotong royong. Mungkin saat ini ada yang memiliki beban yang berat, tetapi beban itu menjadi ringan kalau ditanggung bersama. Komunitas Kristiani harus saling membantu siapa saja yang sedang mengalami kesusahan. Percayalah bahwa imanku bersama komunitas, baik di dalam keluarga ataupun masyarakat, dapat membantu sesama, dan Tuhan akan menurunkan rahmat indah di tengah pandemi. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan yang kami sadur atau kami renungkan dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas. Kita tahu bahwa setiap keluarga mempunyai tantangan sendiri di dalam kehidupan masing-masing, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, apapun yang terjadi, semua pasti punya masalah dengan besar kecilnya sendiri-sendiri. Pada hari ini kita diajak oleh gereja melalui Keuskupan Agung Semarang untuk kembali ke keluarga kita masing-masing, memperkuat iman di dalam keluarga kita masing-masing. Semoga kita senantiasa dikuatkan, dibimbing melalui keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda, kita akan lanjutkan dengan doa umat. Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasih, Engkau menjelajah kota-kota dan desa-desa, menyembuhkan setiap kelemahan dan penyakit. Dengan sabdamu, setiap orang yang sakit menjadi sembuh. Datanglah menolong kami di tengah penyebaran virus corona dan penyakit-penyakit lainnya, agar kami mengalami kasih-Mu yang menyembuhkan. Yang sakit karena virus corona dan penyakit-penyakit lainnya, semoga mereka memperoleh kembali kekuatan dan kesehatan berkat penanganan medis yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari berdoa bagi korban bencana erupsi Gunung Semeru. Semoga berkat kasih Tuhan, mereka yang menjadi korban dari erupsi Gunung Semeru senantiasa diberi kekuatan, kesabaran, serta penghiburan dalam menghadapi bencana yang sedang terjadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari berdoa bagi para dokter, perawat, peneliti, dan semua tenaga kesehatan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai mereka yang mengusahakan kesembuhan dan menolong orang-orang yang terjangkit virus. Semoga Tuhan selalu melindungi mereka dalam menjalankan tugasnya yang mulia namun penuh resiko. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing mereka untuk bertindak dengan tepat, penuh kasih, dan total bagi kebaikan orang-orang yang memang seharusnya mereka layani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari berdoa bagi Bapak Suci, para uskup, dan para imam. Semoga Tuhan selalu menyertai mereka agar mereka mampu membimbing umat melewati masa-masa ini dengan pengharapan yang kuat, iman yang teguh, dan kasih yang nyata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari berdoa bagi kita semua. Sembuhkanlah kami dari sikap egois yang menghalangi kami untuk bekerja sama dalam mengatasi wabah penyakit ini. Sembuhkanlah kami dari rasa sombong yang menganggap diri kebal terhadap penyakit yang sesungguhnya bisa menyerang siapa saja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan adalah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh keluarga dimanapun mereka berada, terkhusus untuk keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga di Paroki Santo Antonius Mundilan. Kiranya Tuhan berikan rahmat yang terbaik, berikan anugerah yang terbaik untuk setiap usaha, dijalankan usaha dan karya mereka. Kau berikan rahmat, kehidupan, kesehatan, keselamatan,
sehingga mereka selalu dapat memuji Engkau, meluruhkan nama-Mu untuk selama-lamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Sang Penyembuh Agung, tinggallah bersama kami, sertailah kami, sehingga di tengah kecemasan ini kami tetap merasakan damai-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, dilanjutkan dengan 3 kali salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kita akhiri ibadat kita, doa kita dengan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyatukan kami dalam ibadat bersama ini. Semoga kami makin mampu membangun persaudaraan kasih dengan semua orang yang sedang mengalami keprihatinan ini, sambil menantikan kedatangan kembali Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Sungguh merupakan kebahagiaan kami dapat berpartisipasi bersama dengan keluarga-keluarga di paroki Santo Antonius Padua Mundilan untuk berdoa bersama di dalam keluarga. Kita hening sejenak untuk menerima berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih.